Pagi, kita lanjutkan ya mengenai peristiwa kemarin, kecelakaan kereta api. Sekali lagi ini adalah pembahasan ilmu edukasi dari Universitas TikTok Indonesia. Saya bukan ahli kecelakaan ya. Cuman kalau melihat suatu peristiwa itu harus dikaitkan dengan peristiwa sebelumnya. Sebab kalau dari peristiwa-peristiwa itu baru kita paham itu sebabnya apa. Sebelum peristiwa kecelakaan itu ada mobil listrik mogok di rel kereta, sehingga mobil itu menghalangi di tengah-tengah rel kereta di dekat situ. Jadi sehingga timbulnya tabrakan itu karena nabrak mobil listrik gitu loh. Ini loh peristiwa kalau mobil listrik itu meledak itu kayak gini. Bayangkan ya, itu adalah rodanya ini ya, keretanya orang lumpuh ya, cuman kereta dorong, itu baterainya kalau meledak, itu kayak gitu. Oleh karena itu, dari peristiwa ini ya, kalau diamati, banyak sekali kejadian-kejadian sepeda motor listrik juga sering mati di tengah jalan, mobil listrik sering mati di tengah jalan, mereka nggak tahu kenapa. Kenapa hal ini terjadi? Ya, jangankan mobil listrik, handphone saya itu pernah dikerjain ya sama teman saya. Handphonemu masih nyala, nyala. Saya bilang, entar lagi mati. Kemudian handphone saya mati, gitu loh. Jadi mobil listrik, motor listrik bisa dikendalikan dari jarak jauh. Tapi Pak, siapa yang mau matiin mobil listrik di tengah rel kereta, Pak? Nah, mengenai hal itu ya, saya nggak menuduh siapa. Cuman kejadian sebelumnya itu adalah, ingat nggak, 2 tahun lalu itu ada ledakan di gudang amunisi daerah, Gud Murah. 2 kali. Juga ada kren yang menjatuhkan besi di rel MRT di depan Kejaksaan Agung. Dan waktu itu Densus itu ngoeng-ngoeng mengelilingi Kejaksaan Agung. Nah, kenapa itu terjadi? Karena banyak razia judi online. Jadi, pengusaha itu bingung. Pada waktu kekeringan likuiditas, mereka surat HGU-nya mati. Tanahnya dirampas negara 1.600 hektar di Pantai Indah Kapuk. Mereka menggunakan dana judi online pun dirampas. Kemudian mereka mensertifikatkan laut pun diperkarakan. Sehingga sekarang 1.600 hektar tanah di Pantai Indah Kapuk itu dirampas negara. Kalau diterusin, pembangunan developer itu bisa mati atau bangkrut. Nah, mereka merasa bahwa ya selama ini kan sudah ada kerjasama gitu loh dengan pihak-pihak aparat gitu loh. Nah, ketika itu dihalangi, ya mereka juga merasa ngapain aku bayar gitu loh. Sehingga timbullah sekarang itu banyak mobil listrik yang di remote control, dimatiin di tengah jalan. Kira-kira demikian ya. Apakah ada datanya? Ya nggak ada gitu loh. Tapi gini, kalau mobil listrikmu mau dimatiin, sini saya matiin gitu loh. Ada caranya dan ada alatnya. Gitu. Semua mobil listrik, handphone, sepeda listrik, sepeda motor listrik bisa dikendalikan dari jarak jauh. Intinya seperti itu. Oke.
Nah, yang kedua adalah Prabowo ini bingung gitu loh. Dia mau mundur dari BOP, mundur nggak mundur. Persoalannya begini, kalau dia nggak mundur, tanggal 1 Mei nanti akan ada demo. Kenapa? Karena dengan ikut sertanya Prabowo pada BOP, artinya Prabowo itu berinteraksi dengan Israel. Dan itu fatal gitu loh, melanggar Al-Quran. Itu yang diperkarakan oleh publik. Tapi kalau misalnya mundur beneran dari BOP, Indonesia bisa dibom oleh Israel. Apalagi kalau kita kirim 8.000 TNI ke ISF, Tentara Perdamaian Gaza. Kalau mati 1.000, siapa yang nanggung? Nah, pertanyaannya adalah, ada dua pertanyaannya. Kenapa kok Prabowo itu diajak diseret-seret ikut BOP? Karena ada kepentingan Trump bahwa mereka mau menambah utang Federal Reserve, yaitu 5.000 triliun dari dana Soeharto tahun 2025 itu bulan Juni dan bulan Desember. Jadi Juni berikutnya ini, Juni 2026, akan ada lagi pembekuan rekening Dorman Soeharto 2.500 triliun lagi, per tahun 5.000 triliun. Sehingga Prabowo itu dikunci dulu dengan Donald Trump. Jadi caranya Amerika itu kalau mau ngajak ngomong, anakmu diculik dulu. Jadi Prabowo diajak ikut BOP, kemudian di perang Iran, sehingga dilaknat tuh loh oleh seluruh rakyat. Baru kemudian ditanyain, boleh nggak dia mau nambah utang 5.000 triliun. Itu caranya Amerika. Oleh karena itu, jalan keluarnya bagaimana? Bagaimana caranya Prabowo mengontrol BOP ini? Bagaimana caranya Prabowo itu menyelamatkan, menjamin keselamatan 8.000 tentara TNI di Gaza? Kalau nggak tahu jawabannya, ya kita diadel-adel, jebret, mencret, Bapak. Itu dipikirkan dulu. Nah, kira-kira demikian.